I don't know why. I mean, they don't prosecute the police, they don't prosecute the Hindus, they just prosecute the Christian. They just hate the Christian. I don't know why. Consider you, there are so many cases of Christians that are persecuted. You know what happens if Christians stand up? Halo Sobat Doder, jumpa lagi dengan kami berdua di channel paling terengginas bernas, channel FNF. Kita akan mengulik bagaimana sosok yang paling kontroversi sedunia ini. Ini kita namakan Abu Jendes. Assalamualaikum Cak Do, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarot. Apa kabar pemirsa di seluruh Indonesia? Dan pagi hari ini Cak Jarot mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, kita juga berharap kepada sobat-sobat Deder seluruh Nusantara untuk sehat meskipun ya kondisi ekonomi sedang babak belur. Bagaimana kita spill kepada sobat-sobat Deder di seluruh Nusantara ya? Ya, ini keprihatinan kita semua ya. Dolar sudah tembus 17.500 lebih rupiah. Dan itu artinya harga-harga segera naik. Dan apalagi ditambah IHSG itu anjlok, nggak karu-karuan. Nah, kita belum melihat strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Yang terjadi malah ribut antara Purbaya, Menteri Keuangan, dengan Bahlil, Menteri SDM, di mana Purbaya ingin menaikkan royalti tambang dan Bahlil tidak setuju. Jadi ini Bahlil kelihatannya memang menjadi perpanjangan para oligarki di bidang tambang. Ketika royalti ingin dinaikkan, Bahlil menjadi bemper. Sudah betul Purbaya sebetulnya. Tampaknya apa yang diucapkan oleh para pengamat ekonomi ini tidak digubris oleh Presiden Prabowo. Salah satunya kan mereka bilang, Pak, Prabowo harusnya fokus ada prioritas dalam pembangunan ini. Tapi coba kenyataannya, bagaimana Koperasi Merah Putih digeber, akhirnya apa? 30.000 manajer Koperasi Merah Putih. Siapa yang bayar? Ternyata yang bayar dari pajak kita, APBN 2 tahun, Cak. Bayangkan nih, ini manajer Koperasi Merah Putih yang tidak terkait dengan program-program anggaran tiba-tiba mendadak diberi bantuan untuk apa? Dari pajak kita, Cak. Saya tidak tahu nih Prabowo itu bisikan siapa yang paling didengar, karena kelihatannya dia tidak melihat ke lapangan langsung. Dan banyak kan koperasi yang kemudian sudah diresmikan tapi ya berdiri sebagai sebuah bangunan yang membisu. Bayangkan itu akan ada 80.000 bangunan, di mana satu bangunan, satu desa itu mendapatkan alokasi anggaran 5 miliar. Alasannya Pak Prabowo ingin menyebarkan APBN ke masyarakat bawah. Tetapi kan sebelum turun ke bawah kan bocornya di atasan kan banyak juga. Jadi jangan ditutupi bagian itu gitu. Kita setuju memberdayakan masyarakat desa supaya kebagian APBN. Tapi awasi juga dong orang-orang yang di atas, yang tentu saja mengambil bagiannya paling banyak. Benar, Cak. Dalam kondisi penuh keprihatinan ini mendadak muncul sosok yang paling kita idam-idamkan. Sorry, bukan kita ini. Sosok yang paling penuh kontroversi. Abu Jendes kalau saya menganggapnya. Namanya Arya Permadi sering disebut, nggak tahu nih, kenapa disebut Abu Janda. Bahkan ada yang disebut Abu Gosok. Di platform X, ini videonya trending ya. Bagaimana dia provokatif di sebuah masjid di New York. Tampaknya berada di gereja terus menuduh Gereja, umat, di ya di gereja, gereja, bukan masjid, di, gereja. di gereja menuduh umat Muslim Indonesia ini dengan beragam narasi yang sifatnya tendensius dan negatif ya. Jadi ini sebetulnya kategorinya Abu Janda itu bagi umat Islam di Indonesia kategorinya sudah teroris. Karena dia meneror perasaan umat Islam. Dia mengadu domba dan dia membenci umat Islam. Mana ada pernyataan Abu Janda itu yang dingin, yang memberikan ketentraman atau kedamaian, tidak ada. Dalihnya mau membawa toleransi, tapi yang terjadi adalah membangun kebencian bagi umat Islam itu sendiri. Dan sepak terjangnya sudah sejak lama Abu Janda ini. Kenapa juga polisi tidak bisa menangkap orang ini? Sebetulnya deliknya sudah banyak sekali untuk bisa memenjarakan orang ini. Bagaimana dia melakukan kekerasan verbal, mengancam-ngancam di dunia, di medsos, itu kan semua bisa. Tapi sepertinya dia dilindungi oleh rezim, dan rezim siapapun. Nah, biasanya kalau ada sosok orang seperti ini biasanya adalah binaan asing. Nah, ini Prabowo kalau bilang anti asing, harusnya ini sudah jelas ini. Si Abu Janda ini kan kelihatan kalau dia memang dikendalikan oleh asing, dia sebagai orang yang dipakai untuk mengobok-obok umat Islam di Indonesia. Sudah jelas ini
dia itu dimainkan oleh asing. Benar, Cak. Sebenarnya kan pada kondisi kerukunan antar umat kan di Indonesia itu tidak bermasalah, tapi selalu digosok oleh Abu Gosok. Tidak hanya Abu Gosok, ini ada contoh-contoh termulainya, salah satunya yang sudah dipidana tapi tidak pernah dibui. Sekarang gini ya, kita roll bagaimana video Abu Gosok yang demikian eh, konfrontatif memicu perdebatan di media sosial. Indonesia is a Muslim majority country. Christian phobia, the fear of Christianity in our country has been quite bad. Every month we have cases where people are doing the Sunday service, they were singing, and then suddenly like mobs come, they scream at the congregation and say, "Just stop singing, we don't want to hear this." In many cases as well, there are congregations that want to build a church in certain places. And then before they even start, the local people there would really choose to flare it. Would say, "Okay, we do not want to have churches here." I don't know why. I mean, they don't persecute the Buddhists, they don't persecute the Hindus, they just persecute the Christians. They just hate the Christians. I don't know why. The scenario. There are so many cases of Christians that are persecuted. You know what happens if Christians stand up? Prihatin sekali kita melihat video seperti itu, dan kita sebagai umat Islam dan mayoritas umat Islam kalau melihat ini, kalau memiliki giroh agama yang cukup, itu pasti akan tersinggung. Ini kan adu domba, bagaimana dia menjelekkan umat Islam dan agama Islam di Indonesia, dilaporkan mungkin kepada bohirnya kali ya, tapi anehnya kenapa juga di gereja menyampaikannya juga. Dan kenapa juga kebenciannya begitu mendalam terhadap umat Islam Indonesia. Kalau Abu Janda mengaku juga sebagai orang Muslim, sampaikan kritikan itu, sampaikan masukan itu, sampaikan perbaikan itu dalam forum-forum di Indonesia. Di majelis taklim, di forum-forum, di seminar, berdebatlah di situ. Bukan menjadi provokator kemana-mana, bukan menjadi menciptakan kebencian bagi umat Islam, yang akhirnya keributan itu akan selalu terpelihara. Karena ada saja ide yang digunakan oleh Abu Janda untuk menyentil umat Islam, untuk memancing kemarahan umat Islam. Dan itu kenapa bisa bertahan lama? Karena polisi tidak menyentuh di situ. Ini anehnya, kenapa ada satu sosok yang sudah nyata-nyata membuat kegaduhan secara berulang-ulang, didiamkan, tidak pernah disentuh oleh polisi. Nah, mudah-mudahan ada 40 ormas Islam itu, kalau perlu tidak 40 lagi, yang melaporkan Abu Janda ini sebagaimana melaporkan Ade Armando dan Grace Natali dan Abu Janda. Mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan gerakan yang lebih masif lagi. Pak Prabowo itu hendaknya membuka hati, membuka telinga lebar-lebar. Kenapa? Penegakan hukum adalah kunci paling vital. Sepanjang tidak ada law enforcement, penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas ekonomi apalagi, itu sulit dicapai ya. Jadi Pak Prabowo, kalau ingin menyelamatkan negeri ini, ya tegakkan itu namanya penegakan hukum, tidak pandang bulu. Nah, seperti Abu Janda ini, Anasir harus digeber, harus ditangkap, diadili. Jangan memilah-milah. Oh, ini CS-nya orang Solo, ini CS-nya Termul. Jadi nggak bisa dipidana. Contoh paling nyata yaitu tadi si Sylvester Matutina dipidana 1,5 panjur tapi tidak pernah dibui. Ini juga terjadi di eranya Pak Prabowo. Gitu. Dan ini borok yang akan selalu diingat oleh publik. Bagaimana seorang yang sudah divonis harus menjalani hukuman, bebas berkeliaran dan dibayar oleh pajak rakyat. Karena sampai hari ini dia masih menjadi komisaris ID Food ya. ID Food itu dulu Raja Wali Nusantara Indonesia kalau nggak salah ya. BUMN yang menangani bidang pangan. Bagaimana bisa menerima akal sehat kita seseorang yang sudah dipidana dan diputuskan oleh pengadilan secara inkrah, tidak diambil tindakan, tidak ada intervensi untuk segera menangkap orang ini, dan masih berkeliaran di mana-mana dan dengan pernyataan-pernyataan yang nyinyir, sesekali masih muncul di media sosial. Bagaimana negara ini dikelola dengan cara semaunya seperti itu? Kita kan ada 285 juta rakyat Indonesia itu kalah oleh satu orang Matutina dan kalah oleh seorang Abu Janda. Ini artinya apa? Negara kita, rakyat kita itu sedang dipermainkan, dilecehkan, dan juga direndahkan. Sebanyak itu orang kalah oleh 1-2 orang. Ini kan mustahil sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, ketika
persoalan ini berlarut-larut tidak ada solusinya, presiden sedikit agak kreatif turun tangan. Bukan berarti dia masuk ke ranah hukum, bukan berarti dia intervensi. Ini persoalan urgent yang harus diselesaikan karena menyangkut rakyat banyak yang dikecewakan, yang sakit hati dan lain sebagainya. Kan itu sesungguhnya yang diminta rakyat terhadap Prabowo untuk tegas terhadap penegakan hukum. Saya curiga, Cak, Abu Janda ini punya semacam lampu ajaib. Jadi kalau digosok-gosok keluar jinnya. Jin, keluarlah. Saya minta kamu jangan ke sana kemari. Jin, lindungi saya dari tangan-tangan mereka yang akan menjerat saya. Barangkali itulah kelebihan dari Abu Janda maupun Sylvester Matuina. Punya lampu ajaib yang bisa digosok setiap saat untuk membantu dirinya. Barangkali seperti itu, ya. Bukan lampu ajaib, dia punya, kalau yang Matutina punya dekengan ajaib. Kalau kita lihat di poster-poster mendapat dekengan pusat. Maksudnya mendapat backup pusat. Nah, dekengannya Matutina ya Jokowi. Prabowo nggak mungkin mengutak-atik kesukaannya Jokowi. Prabowo nggak mungkin dia berani mengambil tindakan sesuatu yang ada kaitannya dengan Jokowi itu kalau Matutina. Kalau Abu Janda, menurut netizen juga, ini memang orang yang dipelihara oleh asing. Sama seperti kalau kita lihat di debat-debat antar agama di TikTok, Iya. itu memang ada orang yang dibiayai asing untuk bicara seperti itu. Jadi dia dibayar sesuai dengan tema dan sesuai dengan durasi. Nah, netizen menduga Abu Janda melakukan pekerjaan itu dan itu bayarannya mahal. Ketika berani ngomong keras, berani ngomong antagonis, berani melawan Islam secara radikal dan secara tanpa tedeng aling-aling, itu bayarannya lebih keras. Dan memang itu ada lembaga yang membiayai itu. Orang-orang Indonesia yang dipakai untuk mengobok-obok umat Islam dari dalam, itu memang ada kalau mau seperti itu. Dan ketika sudah tidak punya ide, ya disingkirkan lagi. Oleh karena itu, kalau kita lihat perjalanan Abu Janda kan, temanya kan selalu ada, dan bahkan semakin ke sini semakin menyakitkan. Nah, itu semakin gede biayanya. Ini kata netizen ya, saya mengutip netizen. Tapi benar, Cak, jejak digital kan memperlihatkan itu. Masih ingat, Cak, tentang pagar tol laut di daerah Banten, ya kan? Rame, Hmm. terus di bulldozer oleh Pak Rejim Prabowo katanya. Ketika rame-ramenya, dia menyebut, dia tampil di depan TV live reporting, terus mewawancarai sejumlah nelayan. Disebutkan yang bangun tol pagar laut itu ya mereka ini. Dia wawancara satu, dua, tiga. Pertanyaannya itu ada nggak masuk akal. Kenapa? Pembangunan pagar tol seperti itu menelan biaya banyak miliaran rupiah dan melibatkan alat-alat berat. Apa mungkin para nelayan yang hidupnya Senin Kemis bersedia membangun itu dan apa manfaatnya, tujuannya? Artinya apa? Semakin lapangan becek, disitulah Abu Janda muncul untuk memainkan perasaan psikologis massa dan memicu tentang perdebatan di media sosial. Itu tujuan dari Abu Janda, Ustaz. Ya, itu kan rekayasa yang sangat telanjang dan sangat kampungan. Merekayasa petani untuk seakan bersaksi dan supaya publik percaya bahwa itu adalah bukan bukan kegiatannya oligarki. Kan semuanya terbaca dari seluruh wawancara yang dia lakukan dan itu adalah direncanakan sebelumnya. Jadi betul dia memang bermain di wilayah-wilayah becek, kotor, kontroversial, sehingga semakin gaduh dan sekali lagi itu bayarannya tinggi. Ternyata tidak hanya di soal agama ya, di soal pemerintahan juga siapapun yang bayar, dia akan masuk ke situ. Dan seharusnya ini lagi-lagi ini teroris. Kita terteror dengan orang-orang seperti ini karena greget juga gitu. Orang ini bisa bebas hidup di alam Indonesia, sangat merdeka dan bebas ngomong, bebas melecehkan orang, bebas menghina orang dan bebas berteriak-teriak di forum intelektual. Yang terakhir kemarin waktu dia berdebat dengan di TV di iNews Revisi ya. ya, ketika soal Palestina itu dengan Ferry Amsari ya, Iya. luar biasa ini. Sudah sedemikian nekatnya masih dibiarkan. Kapan ini polisi bergerak untuk menangkap orang ini? Nah, bagi Pak Prabowo, ini harus sekali lagi membuka mata, membuka hati, seperti yang disebutkan oleh Cak Dodo, ada 4 termul ini, ordal yang selama ini membackup seluruh memfilter
masukan-masukan dari luar. Ini yang harus diperlihatkan oleh Pak Prabowo, bahwa penegakan hukum adalah tidak bisa menjadi kata kunci untuk apa? Untuk stabilitas di tanah air. Coba jadi closing statement, Cak, sebelum kita bertemu untuk keesokan harinya. Oke, Pak Prabowo kalau dia tidak bisa adil menegakkan hukum, kalau dia juga tutup mata terhadap beberapa kasus hukum yang tidak bisa disentuh, maka publik akan semakin mencatat ini Pak Prabowo tidak ada perubahan. Dia hanya besar di narasi, dia hanya bekerja pergi ke luar negeri, dan dia tidak bekerja untuk rakyat. Bekerja untuk rakyat ternyata juga di kasus MBG dan juga Koperasi Merah Putih menimbulkan banyak polemik dan manfaatnya belum terlalu terlihat. Kalau akumulasi ini tidak segera diatasi oleh Prabowo untuk segera melakukan perubahan, belok arah atau mendengarkan suara lain di luar dari suara empat pilar, empat sumber itu tadi, maka sebagaimana prediksi Koni Rakakudini, Prabowo sebelum sampai 2 tahun sangat mungkin terjadi. Apalagi ditambah lagi sekarang kehidupan sosial masyarakat semakin sulit, dolar semakin tinggi, harga-harga semakin naik, PHK di mana-mana, dan juga pengangguran di mana-mana, kriminalitas tinggi. Ini akan menjadi satu energi negatif yang akan melakukan semacam perlawanan secara bukan terorganisir, tapi secara mandiri menyatu menjadi satu kekuatan besar. Dan ini membahayakan untuk pemerintahan Prabowo. Nah, ini pertemuan kita tutup dengan satu pertanyaan buat Sobat Doler. Nggak usah dijawab, Tay. Kira-kira jika kondisi seperti ini di tanah air berlarut-larut, seperti halnya kita bermain bola di lapangan lumpur yang becek, siapa yang diuntungkan? Silakan jawab di kolom komentar. Tapi assalamualaikum, Cak Doro. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.